Selamat malam pemirsa. Dalam sidang pembacaan eksepsi, terdakwa perintangan penyidikan Arif Rahmat Arifin mengakui merusak CCTV atas perintah Verdi Sambo. Sementara itu, Densus 88 terus menggali motif dan keterlibatan wanita penerobos istana dalam kelompok terorisme yang ada di Indonesia. Bersama saya, Fani Maniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan sidang nota keberatan atau eksepsi. Komplotan Verdi Sambo kembali digelar hari ini. Terdakwa Arif Rahmat Arifin didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Mantan Wakadenbe Biro Paminal Divpropam Polri ini didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum terdakwa yakni Junaidi Saibih menyatakan bahwa kliennya melakukan semua tindakan tersebut atas perintah Verdi Sambo. Sementara majelis hakim memutuskan untuk mendengarkan tanggapan jaksa pada pekan depan untuk memberi keputusan atas pengajuan eksepsi terdakwa. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa, bukan Rabu, di hari Selasanya. Kuasa hukum juga berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan penuntut terhadap terdakwa Arif Rahmat Arifin. Ketika pemeriksaan itu BAP tidak sah, maka dakwaan yang diajukan sebagai bagian dari proses penuntutan menjadi tidak sah. Sehingga itu juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan itu berkas penuntutan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Ya. Sidang lanjutan terdakwa Arif Rahmat Arifin akan kembali digelar pada 1 November 2022. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berterima kasih kepada para mantan Kapolri yang telah memberikan arahan untuk perbaikan Korps Bayangkara. Sementara itu, berdasarkan sejumlah lembaga survei, kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun akibat sejumlah kasus yang menerpa institusi ini. Terima kasih Pak atas dukungan Polri kepada kami semua dan kami adik-adik Bapak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh mantan Kapolri yang telah memberikan dukungan kepada generasi penerusnya untuk terus membawa institusi Polri menjadi lebih baik. Masyarakat menjadi hal-hal yang harus kami perbaiki. Sebelumnya pada Kamis 27 Oktober 2022, sejumlah jenderal purnawirawan atau mantan Kapolri menyambangi Mabes Polri untuk memberikan masukan terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah peristiwa yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Mereka memberikan masukan terkait perbaikan dan evaluasi di berbagai sektor, mulai dari kecepatan pelayanan hingga reformasi kultural di tubuh Polri. SOP atau Standar Operation Procedure yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Polri. Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama laporan itu sudah direspon oleh Polri. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun. Para peneliti menilai menurunnya kepercayaan publik ini tak lepas dari beragam kasus yang menerpa Korps Bayangkara dalam beberapa waktu terakhir, seperti tragedi Kanjuruhan, Irjen Teddy Minahasa yang terjerat narkoba, dan dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, wanita berpistol yang sempat menerobos Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu diduga terafiliasi dengan kelompok intoleran. Temuan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan polisi dari interaksi media sosial pelaku. Kasus perempuan penerobos istana bernama Siti Elina akhirnya terungkap. Senjata api yang dibawa Lina diduga milik pamannya yang merupakan mantan anggota TNI.
Lina membawa senjata api milik pamannya ke Istana Negara dalam upaya menerobos istana dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Motifnya, Lina ingin menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila adalah ideologi yang salah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilancarkan Lina usai bermimpi tentang akhirat. Polisi menemukan fakta bahwa Siti Elina terhubung dengan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Selain Siti Elina, Densus 88 anti teror juga menangkap 2 orang berinisial BU dan JM yang memiliki hubungan dengan Siti. Fakta itu terungkap dari aktivitas media sosial Siti yang kerap berinteraksi dengan kelompok intoleran melalui media sosialnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Densus 88 anti teror Polri resmi mengambil alih kasus Siti Elina yang sempat berusaha menerobos Istana Kepresidenan. Hal ini diungkapkan oleh Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, dan saat ini Densus 88 masih terus meminta keterangan dari Siti secara intensif. Lantas siapa dalang dibalik aksi Siti Elina dan seperti apa sebenarnya memang bahaya dari kasus-kasus atau aksi intoleran di negara kita? Kita akan bahas lebih jauh bersama dengan Kombes Pol Aswin Siregar selaku Kabak Banops Densus 88 dan Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan keamanan. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak. Baik. Selamat malam. Baik, sehat-sehat semuanya ya. Saya ke Kombes Pol Pak Aswin terkait dengan sejauh ini katakanlah kita tahu pengamatan atau pemeriksaan sedang berlangsung. Ini ada pertimbangan akhirnya Densus 88 mengambil alih kasus Siti Elina apa ya? Terima kasih Mbak Fani ya. Yes. Jadi perlu kami jelaskan dari awal ya peristiwanya ketika yang bersangkutan mencoba menerobos masuk ke area steril di Istana Presiden, di mana terjadi yang bersangkutan mengeluarkan senjata api, menodongkan, kemudian petugas dengan sigap menangkap ataupun kemudian menyerahkan kepada petugas polisi dari Polda Metro Jaya. Nah, sejak itu kita langsung berkoordinasi dengan pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mendalami gitu ya, ikut mendalami kira-kira motivasinya apa. Gitu. Sampai dengan saat ini apakah sudah ketahuan Pak Aswin motifnya apa? Nah, jadi sampai dengan saat ini ya, meskipun gerakannya kita indikasikan sebagai gerakan perorangan, ya, gerakan perorangan, namun dengan pendalaman ataupun pemeriksaan lanjutan yang kita dapat dan kita analisis dari beberapa sumber seperti sosial media, percakapan telepon, ya, dan lain-lainnya lagi yang kita dapat setelah penggeledahan, kita meyakini bahwa ada keterkaitan ini dengan kelompok NII khususnya. Meskipun tadi secara khusus gerakan ataupun aksi yang dilakukan oleh yang bersangkutan pada tanggal 25 Oktober tersebut adalah aksi individu yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh proses kejiwaan yang dialami oleh dia yang melalui mimpi-mimpi atau wangsit tersebut. Lagi diperiksa ya, seperti itu Pak Aswin. Ya. Baik, sampai dengan saat ini berarti saya konfirmasi lagi tersangka atau jumlah tersangka yang ditetapkan 3, betul? 3 orang ya, betul. Siapa saja? Pertama tersangka SE, kemudian ada 2 orang lagi yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Oke, saya konfirmasi lagi, BU dan juga katanya ada gurunya ya, JM, betul? Ya, betul. Baik. Kalau gitu saya ke Bang Stanis sekarang. Bang Stanis, bagaimana Anda melihat bagaimana ada hubungannya, diduga ada hubungannya dengan NII, seperti apa sekarang sepak terjang NII di Indonesia saat ini setelah lama timbul tenggelam seperti itu namanya, dan juga pengambil alihan kasus ini oleh Densus 88 sendiri, ada tanggapan? Ya, ini menarik karena sejak tahun 2012
2004 sampai sekarang ini ada sekitar 40 orang perempuan yang diproses hukum karena terlibat dalam terorisme, dan saya melihat catatan itu hanya satu yang dari NII. Jadi ini kelihatan ada perubahan yang menarik karena selain itu sebagian besar adalah dari JAD, kemudian ISIS, MIT atau Al-Qaeda. Hanya satu yang dari NII yaitu yang terlibat dalam kasus bom buku. Jadi ketika ada dari NII kemudian melakukan aksi teror yang secara langsung seperti ini menarik. Kalau soal keterlibatan perempuan sudah sangat banyak di Indonesia ya. Tapi ini NII kemudian melakukan aksi teror, ini sangat menarik. Dan saya kira sudah sangat tepat ketika Densus mengambil alih kasus ini, karena fenomena-fenomena terorisme ini kan dipengaruhi oleh kelompok transnasional, kemudian dipengaruhi juga oleh ideologi-ideologi lain yang bisa saja mereka berpindah, misalnya dari NII, kemudian dia dipengaruhi oleh kelompok yang lebih ekstrim, misalnya pengaruh ISIS, lalu mereka melakukan aksi itu. Jadi saya sepakat kalau Densus mengambil alih sehingga bisa diungkap siapa di balik itu, terutama siapa yang mempengaruhi. Jadi jangan buru-buru kita menganggap ini lone wolf, pelaku tunggal, tapi harus dicek siapa yang mempengaruhi. Walaupun ada indikasi mungkin karena kondisi psikologisnya yang mungkin agak tidak wajar, tapi saya kira ini sepakat saya dikelola oleh Densus. Tapi Bang Stanis, menggunakan perempuan itu memang modus dari NII selama ini atau tidak ya? Justru ini kan menarik, karena baru satu kali dan biasanya tidak terlibat langsung, karena hanya keterlibatan atau membantu gitu. Kecuali ISIS, karena kalau ISIS itu memang melibatkan perempuan di garis depan. Kasus-kasus seperti bom Surabaya, Sibolga, kemudian penusukan kasus Pak Wiranto, dan kasus kemarin ZA, ada juga yang bom Panci yang di sana itu hampir semua ISIS. Dan kalau misalnya kelompok JI malah tidak, karena JI itu biasanya laki-laki, ada aturan dalam PUBG itu ditulis bahwa yang melakukan itu hanya laki-laki akil balik. Jadi ketika perempuan yang bertindak ini biasanya kecenderungannya ke ISIS. Makanya ketika NII terlibat langsung itu agak menarik ini. Jadi saya sepakat Densus untuk meneliti lebih jauh ada fenomena apa dalam terorisme di Indonesia. Ada indikasi ini punya keterkaitan dengan ISIS? Mungkin kelompok awalnya adalah NII, tetapi pengaruh radikalisasi ISIS ini kan sangat kuat sekali. Banyak lagi yang menyebar ya? Ya, mereka propagandanya kan kuat sekali. Jadi bisa saja mereka tercampur ke situ. Oke, Pak Aswin, ya itu tadi ada analisa dari Bang Stanis. Apakah ini juga jadi pertimbangan penyelidikan ke depan? Tentunya sih ya. Ya tentunya. Tapi tentu kita tidak melihat motifnya sesederhana itu ya. Namun di balik dari peristiwa itu sendiri kita melihat bahwa bagaimana sebuah proses doktrinisasi yang dialami oleh personal seperti saudari SE tersebut dapat dipicu gitu ya, dapat dipicu oleh hal-hal yang mungkin bagi kita secara orang wajar itu tidak masuk akal kita, gitu, misalnya ya. Tetapi bahwa yang bersangkutan berbaiat dan pernah ikut aktivitas kelompok NII ini sudah kita temukan faktanya. Kemudian stop, tidak aktif gitu ya, tidak aktif sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan mimpi tadi yang saya kira nggak mungkin datang tiba-tiba, tapi dipengaruhi oleh doktrin itu ya, medsos, tontonan-tontonan, konten-konten dan lain-lain yang mempengaruhi yang bersangkutan, sehingga memang kita harus sepakat bahwa proses untuk memerangi radikalisme, intoleran, ya, ekstremisme ini harus sama-sama ya, bersama-sama kita lakukan dan harus kita kobarkan. Pak Aswin, kami jadi penasaran interaksi seperti apa yang dilakukan oleh pelaku di media sosial ini? Ya, kebanyakan yang bersangkutan itu menonton, Mbak. Ya, menonton di akun-akunnya, saya kira konten-konten video lah, saya bilang gitu aja ya. Konten-konten video dari beberapa narasumber atau penceramah yang radikal, kemudian mengakses beberapa bacaan atau materi-materi yang disebarkan di beberapa website yang kita sudah curigai sebagai website propagandanya ex-HTI gitu ya. Tapi bukan akun medsos yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu, warganet gunakan sehari-hari kayak Facebook, Twitter. Betul, yang digunakan sehari-hari, yang gampang diakses. Oh, justru itu berarti ya? Justru itu, ya. WhatsApp seperti itu juga ada?
ada WhatsApp group ya yang membagi atau sharing konten ya, video dan sharing materi-materi teks-teks yang dibaca. Oke. Berarti gerakan mereka, doktrin mereka bisa dibilang ini terang-terangan gitu, menggunakan akun medsos yang juga diakses oleh warganet pada umumnya gitu di Indonesia, seperti itu ya Pak Aswin? Bisa dikatakan seperti itu juga Mbak, tapi kita kan terus melakukan monitoring kalau hal tersebut. Jadi saya kira kalau nanti kita bicara kepada strategi pencegahan di mana ada cyber patrol, akan kita elaborasi lebih lanjut ya Pak Aswin. Medsos nanti mungkin di tempat pada sesi yang lain kali baik. Nah, berarti sekarang saya akan tanya Bang Stanis, ini metode seperti ini apakah common juga dilakukan oleh mereka, terutama dari NI kalau kita bahas dalam dialog dialog pada malam hari ini. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Stanis dan juga Pak Aswin. MNC News Prime akan segera kembali pemirsa setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.